Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan, memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah untuk selalu istiqamah bermajlis ilmu agama. Ketahuilah jemaah yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, bahwasanya di antara faedah kita bermajlis ilmu agama yang pertama adalah bahwasanya majelis ilmu agama itu adalah sebagai obat hati kita. Seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'adz rahimahullah, dia berkata, Dawaul qalbi khamsatu asya'a. Obat hati itu terdapat pada 5 perkara. Yang pertama, qiraatul Qur'ani bitafakkuri. Membaca Al-Qur'an dengan memikirkannya. Maksudnya dengan mentadabburinya dan menghayatinya. Dan itulah tujuan dari diturunkannya Al-Qur'an, adalah untuk ditadabburi dan diamalkan. Seseorang tidak akan mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an kecuali setelah dia mentadabburinya. Kalau kita hanya membacanya saja tanpa tadabbur, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah, namun kita hanya mendapatkan pahala saja. Kemudian yang kedua, wa khala'ul batni, yaitu tidak sering kenyang. Khala'ul batn, atau sering berpuasa. Ini obat hati yang kedua. Yang ketiga adalah qiyamul lail, salat malam. Salat malam. Yang keempat, wa tadarru'u indas sahar. Tunduk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Di waktu sahar, yaitu sebelum subuh. Setengah jam atau 1 jam sebelum subuh, di situ para ulama dahulu mereka bangun di waktu tersebut dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sering kita katakan bahwasanya barometer kesolehan dan solehahnya seorang perempuan, solehnya seorang lelaki, itu diukur dengan qiyamul lailnya. Seseorang yang senantiasa qiyamul lail, berarti dia adalah termasuk orang yang soleh. Seseorang yang sering meninggalkan qiyamul lail, maka dipertanyakan kesolehannya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin." Kalian hendaklah semangat untuk qiyamul lail karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Kebiasaan, bukan 1-2 malam saja, tapi kebiasaan mereka rahimahumullahu taala. Kemudian yang kelima adalah mujalasatu salihin. Berkumpul dengan orang-orang saleh. Dan inilah tempat kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh, yaitu di majelis ilmu. Majelis ilmu termasuk obat untuk penyakit hati kita. Oleh karena itu jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, tetaplah bersemangat. Kita tetaplah bersemangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada. Kemudian Imam Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullah, dia berkata bahwasanya menuntut ilmu agama juga adalah termasuk kelezatan. Ini sudah kita jelaskan dahulu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diperintahkan untuk minta tambah kecuali minta tambah ilmu agama. Ketika seorang minta tambah, pasti itu termasuk kelezatan. Tidaklah seorang minta tambah dalam perkara dunia misalnya, pasti dia lezat dengan itu. Sehingga Nabi SAW diperintahkan untuk mengatakan, Rabbi zidni ilma, tambahkanlah untukku ilmu agama. Imam Ibnul Munkadir rahimahullah, dia berkata, ma baqiya min ladzatid dunya illa salasun. Tidaklah tersisa dari kelezatan-kelezatan dunia kecuali tiga perkara saja. Kelezatan dunia sekarang ini hanya tersisa di 3 perkara ini. Yang pertama adalah qiyamul lail. Lagi-lagi qiyamul lail. Seseorang yang senantiasa melakukan solat sunnah, dan ketahuilah bahwasanya qiyamul lail termasuk solat yang lebih afdal setelah solat wajib. Afdalu as-salati ba'dal maktubah salatul lail. Sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat malam. Jadi kelezatan yang pertama adalah qiyamul lail. Yang kedua adalah waliqaul ikhwan. Bertemu dengan para saudara, ya, bertemu dengan para saudara-saudara kita seiman. Dan tentu di majelis ilmu agama seperti inilah kita akan bisa bertemu dengan para teman-teman seiman kita. Kemudian yang ketiga adalah wassalatu fi jamaah. Salat berjamaah. Salat berjamaah. Dan alhamdulillah sekarang sudah kita bisa salat berjamaah walaupun dalam keadaan seperti yang kita lihat sekarang ini. Oleh karena itu Syekh Malik Ramadhani, kemudian hafizallahu taala wa ra'ah, kemudian Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala, dia pernah berkata bahwasanya seseorang ketika sudah diizinkan atau sudah dirasakan, sudah ditetapkan oleh pemerintah dan secara kesehatan atau ilmu kedokteran bahwasanya sholat berjamaah itu tidak mengapa, walaupun dalam keadaan seperti ini dengan jaga jarak atau pakai masker misalnya, maka kata mereka sholat Jumat itu lebih ditekankan. Sholat Jumat berjamaah itu lebih ditekankan daripada sholat berjamaah, sholat wajib berjamaah. Itu kata mereka. Jadi inilah para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, sedikit pembukaan kajian kita bahwasanya menuntut ilmu agama termasuk obat hati dan sisa dari kelezatan-kelezatan yang ada di dunia ini. Siapa yang tidak bisa menyicipi kelezatan menuntut ilmu agama, maka dia telah terhalang dari banyak kebaikan. Karena semua kebaikan itu berasal dari ilmu agama yang kita punya. Para jemaah rahmati Allah
tabaraka wa taala, kita akan melanjutkan kembali kajian Ushul Sunnah. Kita telah masuk pada pondasi tentang Allahu yukallimul ibada yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara para hambanya kelak pada hari kiamat. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wa anna Allah yukallimul ibada yaumal qiyamati laisa bainahum wa bainahu tarjaman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, di padang mahsyar, di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara para hamba. Dan tidak ada di antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala itu penterjemah. Jadi kita diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti yang jelas dan bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak berbicara. Allah itu berbicara kaifa syaa wa mata syaa. Allah Subhanahu wa taala berbicara bagaimana yang Ia kehendaki dan kapan Dia menghendakinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak senantiasa berbicara, tidak. Kapan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk berbicara, maka Allah Subhanahu wa taala akan berbicara. Allah Subhanahu wa taala berbicara bisaut, dengan ada suara yang terdengar dan huruf-hurufnya. Sudah kita jelaskan di kalamullah, Al-Qur'an itu kalamullah, pembicaraan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini harus kita yakini jemaah. Harus kita yakini dengan sekuat keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak kita akan diajak bicara Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita persiapkan dari sekarang, ya. Apa ingin kita jawab kelak di akhirat ketika kita ditanya tentang ini, tentang itu. Kemudian selanjutnya kata Imam Ahmad rahimahullah, al-imanu bil haudi, beriman dengan telaga, beriman dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bil haudi, kata Syekh, kata Imam rahimahullah, wal imanu bil haudi wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamah taridu alaihi ummatuhu. Beriman dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai haud, mempunyai telaga pada hari kiamat, dan umat-umatnya akan melewati telaga tersebut, akan minum di telaga tersebut. Arduhu mislu tulihi, lebarnya seperti panjangnya. Masiratu syahrin, lebarnya sejauh perjalanan 1 bulan dengan onta. Sejauh perjalanan 1 bulan dengan onta, bukan dengan pesawat, dengan onta. Kemudian panjangnya juga demikian, sejauh perjalanan 1 bulan dengan onta. Aniyatuhu ka'adadi nujumis samai, bejana-bejana, gelas-gelasnya kelak itu banyaknya seperti banyak bintang di langit. Banyak gelasnya di haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dipermisalkan seperti bintang di langit, yaitu dipermisalkan banyaknya jumlah gelasnya. Kemudian dipermisalkan bahwasanya gelas-gelas tersebut itu bersinar sebagaimana bintang. Ya, akan bersinar gelas-gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ma sahhat bihi al-akhbaru min ghairi wajhin, sebagaimana yang telah sahih dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu pasti akan ada kelompok yang menolak haud, adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keyakinan-keyakinan yang sudah kita bahas sebelumnya. Para hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala,
Sekarang kita akan bacakan perkataan Syekh Ruslan hafizallahu taala. Al-hawdul mawrudu fi arasatil qiyamati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haud itu, haud yang akan kita lewati kelak, itu adalah tempatnya di mauqif, tempatnya di padang mahsyar. Ya, tempatnya itu adalah di padang mahsyar. Dan sebelum melewati jembatan, sebelum kita melewati jembatan, nanti para ulama bersisi pendapat kapan kita akan minum haud telaga Nabi SAW, apakah setelahnya atau sebelum melewati jembatan. Rawal ahadits al-haudi arba'una sahabiyan. Hadis-hadis yang menetapkan tentang adanya haud telaga Nabi SAW itu ada 40 sahabat. Berarti ini mutawatir hadisnya. Ya, hadisnya mutawatir. Karena telah diriwayatkan oleh banyak para sahabat radhiyallahu taala anhum sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, 40 hadis. Dan haud itu jemaah, haud itu secara bahasa itu berasal dari majma'ul ma, kumpulan, tempat berkumpulnya air, ya, tempat berkumpulnya air. Dan haud yang kita maksud di sini adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan ada orang-orang yang terusir dari telaga tersebut. Ya zambillah. Di antara kelompok yang mengingkari haud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Dan biasanya mereka itu, ya, sifat kebiasaan mereka adalah menolak nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu mutawatir. Hadis-hadis yang perawinya sangat banyak. Kemudian al-haudu mawjudun al-an. Haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada sekarang. Sudah ada sekarang. Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam mawjudun al-an li'annahu thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu khataba dzata yawmin fi ashabihi. Karena hadisnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah khutbah di depan para sahabatnya. Beliau bersabda, wa inni wallahi, sungguh demi Allah, la anzuru ila haudil an, sekarang saya sedang melihat haud telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haudi ala mimbari, haudku itu di atas mimbarku. Di sini para ulama bersisi pendapat tentang mimbarnya. Ada yang mengatakan bahwasanya haud Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekarang di bawah mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, mimbar Masjid Nabawi. Di bawahnya itu haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bisa melihat karena gaib. Kemudian ada juga para ulama yang mengatakan bahwasanya mimbar yang dimaksud dengan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya nanti di haud itu, di atas haud itu ada mimbar. Haud, di atas haud itu nanti ada mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang penting kita meyakini bahwasanya haud Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di atas, di bawah mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah itu yang dimaksud adalah mimbar yang di Masjid Nabawi atau yang dimaksud adalah mimbar kelak yang berada di atas haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara sifat haud itu adalah airnya itu dari surga. Airnya itu adalah dari telaga Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Kami telah memberikanmu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu telaga yang sangat luas, ya, sungai yang sangat luas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di surga. Dan airnya itu mengalir ke haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga
Haud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk telaga yang paling besar di antara telaga-telaga Nabi yang lain. Ya. Jadi likulli nabiyyin haudun. Setiap Nabi itu punya haud. Akan tetapi haudnya Nabi SAW itu paling besar. Nabi SAW mengatakan, arju an akuna aktsarahum waridahum. Aku berharap, kata Nabi SAW, bahwasanya aku berharap haudku nanti itu termasuk haud yang banyak dari umatku yang akan, atau termasuk haud yang banyak dikunjungi gitu oleh umat Nabi SAW, dan itu benar. Ya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Di sini dikatakan bahwasanya hal zamanul haudi qabla al-uburi ala sirat, apakah waktu kita minum haud itu, minum telaga di haud ya, atau minum air di haud telaga Nabi SAW itu sebelum ubur, sebelum menyeberangi jembatan sirat, atau setelahnya, atau sebelum masuk surga ya. Namun yang kalau dilihat dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang tepat adalah, karena tadi dikatakan haud itu adalah zamanu arasatil qiyamah. Arasat itu adalah mauqif di padang mahsyar. Berarti maksudnya adalah bahwasanya haud itu adalah sebelum kita melewati jembatan sirat. Haud. Tentu karena kita nanti akan haus kan, kemudian banyak keringat, tergantung dosa kita keringatnya. Ya. Ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya kelak, karena matahari kan di atas kepala 1 mil. Sekarang aja kalau enggak hujan itu panasnya bukan main. Ya. Dan sekarang jaraknya bermil-mil. Namun kelak di akhirat itu 1 mil di atas kepala. Ya. Karenanya Nabi SAW mengatakan keringat kita itu berdasarkan dosa. Ya. Dosa. Kalau dosanya itu makin banyak juga keringatnya kelak. Dan itu azab jemaah, bukan kebahagiaan. Ya, azab, siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya, iyazambillah. Ya. Dan ini termasuk juga kebahagiaan untuk orang-orang para muadzin. Al-muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang-orang para muadzin itu adalah orang-orang yang paling panjang lehernya kelak di hari kiamat. Ya, paling panjang lehernya. Di dunia kalau panjang leher kan jelek kelihatannya. Ya. Tapi kalau di akhirat itu kebanggaan. Di akhirat kelak itu kebanggaan. Itu akan didapatkan oleh para muadzin. Orang-orang yang azan ya. Direbut jemaah. Kalau sekarang kan ini apa? Iya. Saking ini apa? Jarangnya orang-orang yang mau azan gitu ya. Jarangnya orang-orang yang mau azan, maka saling persilahkan. Ya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jarang kita temukan riwayat bahwasanya Nabi SAW itu azan? Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ana faratukum 'alal haudi." Saya akan mendahului kalian di haud. Jadi Nabi sudah ada kelak. Ya, Nabi sudah ada kelak di haud menunggu kita. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan ada kelak yang akan diusir dari haud tersebut, dari telaga tersebut. Sampai Nabi mengatakan, "Ya Rabb ashabi." Wahai Rabb, itu adalah sahabatku atau umatku. Walaupun dia ya di masa hidupnya, kemudian sepeninggal beliau. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dikatakan ba'dak, apa-apa yang mereka perbuat setelahmu. Maksudnya adalah para ulama berselisih pendapat tentang siapa yang terusir kelak dari minum haud.
Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya yang pertama adalah pelaku orang-orang yang murtad, masuk Islam kemudian murtad, ini tentu sudah. Kemudian yang kedua adalah orang-orang munafik, yang ketiga adalah pelaku dosa besar, yang keempat adalah orang-orang ahlul bid'ah. Ya. Dan para ulama, di antara para ulama ada yang menyimpulkan bahwasanya kalau kita mau minum telaga Nabi SAW, maka jauhi tadi, jauhi kesyirikan, yang kedua jauhi dosa besar, yang ketiga jauhi kemunafikan, yang keempat yazma ba'daha abadan, maka dia selama-lamanya tidak akan merasa kehausan, selama-lamanya tidak akan merasa kehausan walaupun dia telah masuk surga. Ya, kehausan setelah minumnya itu, walaupun dia di atas sirat, tidak akan merasakan kehausan. Walaupun bagaimanapun keadaan kita di atas sirat, ya kan mengerikan sirat itu, sudah dijelaskan. Ya, bagaimana sifat sirat itu. Ada pengait-pengaitnya, berduri, masya Allah. Ya. Dan di situ kita akan butuh sinar, butuh cahaya. Ada yang cahayanya redup, ada yang cahayanya setinggi pohon kurma, ya, ada yang cahayanya kalau redup dia berhenti, ketika menyala dia berjalan, redup berhenti, menyala berjalan, terus seperti itu. Ada yang cahayanya sekuku jempol, ya, dan cahaya itu tergantung amalan kita kelak, ya, tergantung amalan kita di dunia ini, cahaya tersebut. Dan di sana terdapat amalan-amalan yang mengantarkan, atau amalan-amalan yang dengannya kita mendapatkan cahaya. Yang saya ingat diantaranya adalah uban kita. Kalau sudah beruban maka jangan dicabut, karena itu akan bercahaya. Yang kedua adalah baca surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi, cahayanya adalah di rumah kita misalnya, cahayanya itu panjang cahayanya kalau kita baca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau malamnya, ya. Dan masih banyak lagi disebut oleh para ulama untuk mendapatkan amalan-amalan mendapatkan cahaya. Namun secara umum semua amalan ibadah kita akan bercahaya. Salat kita kan cahaya, salat. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala, tadi kelewatan ya tentang pembahasan tentang kalam, ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara seorang hamba. Namun ternyata di sana ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak diajak bicara. Dan kita mengetahui hal ini agar kita menjauhinya, jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim." Ada 3 orang sifat, ya, ada 3 sifat orang yang kelak di hari kiamat tidak akan diajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Tentu inilah siksa. Ya, inilah siksaan. Kemudian tidak akan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dilihat di sini bukan Allah enggak melihat. Allah itu Maha melihat, meliputi segala sesuatu penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maksud di sini adalah tidak akan melihatnya dengan melihat kasih sayang, namun melihat dengan murka. Ya. Wala yuzakkihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa mirarin. Nabi sallallahu mengatakan hal tersebut 3 kali. Qala Abu Dzar, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Kata Abu Dzar
radhiyallahu taala anhu ketika mendengar hadis tersebut, khabu wa khasiru, tentu mereka akan rugi. Ya, tentu mereka akan hina dan rugi. Al-musbilu di sini disebutkan umum, baik itu isbalnya itu dengan sombong atau tidak. Sekarang kan ada yang berdalil isbal itu boleh kalau tidak sombong. Mereka berdalil dengan hadis Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Abu Bakar itu orangnya kurus, ketika berusaha menaikkan sarungnya atau celananya, ya, sirwalnya, turun lagi karena saking kurusnya radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah saya termasuk orang yang sombong? Nabi SAW mengatakan, engkau bukan termasuk orang yang sombong, wahai Abu Bakar. Dan sekarang mereka berdalil dengan itu, kalau enggak sombong maka tidak mengapa. Maka kita katakan, apakah mereka seperti Abu Bakar? Telah ditazkiyah oleh Nabi SAW tidak termasuk orang yang sombong. Ya, apakah mereka seperti Abu Bakar yang berusaha menaiki, ya, celana atau sirwal sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu? Tidak. Ya, bahkan mereka memesan seperti itu di tukang jahit. Ya, jangan cingkrang nanti kayak teroris. Isbal itu adalah sejatinya sedang sombong, walaupun dia tidak sedang merasakan. Karena hadis tadi, jauhi isbal, karena isbal itu adalah termasuk kesombongan. Isbal itu jemaah menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Lihat di sini, di bawah mata kaki. Kalau misalnya anggaplah ini mata kaki kita, ya, mana ya? Nah ini. Anggaplah ini mata kaki kita ini misalnya. Ya. Kalau pakaiannya itu sampai sini belum isbal. Ya. Belum dikatakan isbal, ya. Sekarang kan ada orang yang keras. Kalau di sini sudah ditahzir bukan main, ya kan? Bahkan sudah dihajar. Hajar itu maksudnya dijauhi. Ya, la salam wala kalam, enggak diajak bicara, enggak salam gitu. Emang yang paling afdal adalah tengah betis, itu yang paling utama. Kalau kita mampu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya di tengah mata kaki saja itu belum termasuk isbal. Ya, isbal itu kapan? Ketika sudah di sini, melebihi mata kaki. Itu maksud. Makanya orang yang PNS misalnya, kerja di PNS, itu bisa mengakalinya seperti itu, ya. Jadi diakali seperti itu, nggak jauh-jauh lah dari mata kaki itu, atau di tengah mata kakinya, ya. Dia bisa seperti itu, orang-orang yang PNS, ya. Kemudian wal mannan, orang yang selalu mengungkit-ungkit sedekah, itu termasuk menghalang pahala sedekah. Ketika kita mengatakan saya bersedekah, ya, karena yatim misalnya, tolong doakan ya, doakan kami, nah, gitu. Itu enggak boleh. Hanya kita berharap pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga ada sekarang viral kan, namanya sedekah subuh. Ya. Ini juga dibahas oleh para ulama. Nggak ada istilah namanya sedekah subuh. Ya. Kemudian juga ada praktik para ulama aja. Ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka berdoa, maka mereka meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar doanya dikabulkan dengan ia bersedekah. Ya, sudah miskin banyak hutang, ingin bergaya, itu sombong. Bahaya orang seperti ini, jangan. Ini orang-orang yang tidak akan diajak bicara. Ya zambillah. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjut di pondasi yang ke berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.